Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Lama ya, nggak update video karena ya kesibukan di Hari Raya Idul Fitri. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman kaum muslimin dan juga selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih untuk teman-teman Nasrani ya. Nah, karena kebetulan jatuh di hari yang bersamaan. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Apa mau kita bahas kali ini? Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan lagi yang masuk dari teman-teman ya, terutama masih kita bahas di air hijau atau green water untuk kultur kutu air teman-teman. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Oke, ketika ada kita share, kita lihat share atau postingan teman-teman di beberapa grup yang membahas tentang pakan alami dan kutu air, yang ditanyakan adalah resepnya apa resepnya apa bang, resepnya apa mas, resepnya gimana biar ngebum, resepnya apa biar hasilnya banyak. Nah, oke teman-teman, sebenarnya yang mau saya sedikit sampaikan yaitu oke lah, memang resep mungkin yang resep yang dimaksud adalah apa saja takaran-takaran dan segala macam yang dibutuhkan supaya kita bisa kultur kutu air. Tapi lebih baiknya kita kalau saya pribadi saya lebih menekankan pada perawatan airnya ya teman-teman. Jadi resep itu sebenarnya nomor terakhir menurut saya, tapi yang terpenting adalah perawatan si air untuk media kutu air itu teman-teman. Karena ternyata kita budidaya kutu air juga sama seperti kita budidaya ikan. Jadi air sangat penting untuk kelangsungan hidup kutu air, supaya teman-teman pastinya akan menghasilkan hasil yang banyak seperti yang kita semua harapkan. Oke, apa sih yang penting? Kembali lagi saya ulangi, untuk sistem green water atau air hijau ya teman-teman ya, yang sistem pemupukan, boleh teman-teman cek di beberapa postingan. Mungkin teman-teman yang sering ngepost air hijau dan hasilnya, mungkin teman-teman bisa lihat, nanti saya tampilkan beberapa ini screenshotan ya, dari postingan-postingannya beliau-beliau. Nanti kita bisa ambil satu benang merah. Yang pertama perlu kita siapkan adalah wadah teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan tadi gambaran-gambaran yang ada di media sosialnya beliau-beliau. Wadahnya itu banyak sekali, bukan cuma satu atau dua ya. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi, sistem air hijau ini butuh waktu yang cukup lama. Jadi 7 hari pematangan untuk air hijaunya sendiri dan 3 hari untuk kutu airnya. Jadi tentunya kita tidak bisa menyiapkan cuma satu atau dua wadah saja karena akan buang-buang waktu. Nah, nanti itu juga sempat saya bahas di video saya sebelumnya, nanti bisa dicek di video saya sebelumnya, nanti akan saya tampilkan linknya. Kemudian yang kedua, kenapa harus banyak? Karena bisa saja ada kerusakan pada alganya. Jadi ketika satu rusak, akan masih ada beberapa wadah lain yang bisa kita harapkan. Tapi kalau teman-teman cuma punya satu wadah saja, ketika itu rusak tentunya akan mengganggu
sistem yang sudah teman-teman harapkan ya. Intinya si ikannya teman-teman sekalian kan makan sehari 2 kali sampai 3 kali ya. Kalau teman-teman cuma menyiapkan satu tempat harus menunggu sampai 10 hari, si kutu airnya itu ada tanpa ada wadah lainnya, tentunya akan sangat buang waktu ya. Jadi kenapa itu wadahnya harus banyak ya, alasannya seperti itu. Kemudian alasannya ketiga kenapa wadahnya banyak, juga menghindarkan kita stres karena kegagalan ya teman-teman. Karena biasanya ada satu ember yang gagal, kita masih punya backup ember lain, jadi kepala kita nggak pening ya, kepala kita nggak pening, masih ada backup yang lain. Tapi kalau embernya cuma satu, nanti kita akan bilang lagi-lagi gagal, lagi-lagi gagal, lagi-lagi gagal. Nah seperti itu teman-teman, kira-kira gambarannya kenapa harus ada wadah yang banyak. Nah kemudian yang kedua, perawatan yang penting adalah pengadukan. Nah jadi pengadukan itu sangat penting. Kenapa? Supaya si pupuknya dan starter air hijaunya bercampur dengan airnya. Jadi hijaunya itu bercampur teman-teman, bukan cuma kelihatannya saja, tapi ketika kita lihat airnya, si airnya itu hijaunya ngeblend ya teman-teman. Bagusnya gimana? Bagusnya pakai aerator, sudah bisa dipastikan, karena si aerator akan mengaduk terus 24 jam ya teman-teman, selama 7 hari sampai kematangan. Terus gimana kalau kita aduk manual? Ya bisa saja, seberapa banyak, sesering mungkin kalau bisa ya, minimal 1 kali sehari. Nah supaya apa? Selain pupuknya tercampur, juga nanti tidak banyak residu atau endapan yang ada di bawah wadah kulturnya teman-teman sekalian ya. Nah sedangkan kalau kita pakai aerator, nanti memang ampasnya atau residunya jauh lebih sedikit dibanding kita yang mengaduk manual ya. Sekali lagi, perawatan ini sudah 2 tips yang kita bahas, yaitu pertama wadah yang banyak, kemudian kedua pengadukan, kemudian ketiga sinar matahari yang cukup ya teman-teman. Kenapa sinar matahari yang cukup? Karena sekali lagi kita mengembangkan alganya ya, dia butuh sinar matahari. Sebaiknya ditaruh di tempat yang mendapatkan sinar matahari cukup ya. Kalau bisa dari pagi sampai sore kena terus. Nah caranya gimana ya? Wadahnya berjajar dari timur ke barat atau barat ke timur. Nah biasanya sinar matahari akan kena terus dibandingkan dengan yang berjajar dari utara ke selatan atau selatan ke utara ya. Seperti itu teman-teman ya kira-kira. Kemudian yang keempat, jangan terkena air hujan ya teman-teman, terutama ketika si air hijaunya itu sudah tua, artinya berumur 5 atau 6 hari. Nah ketika terkena air hujan yang pH-nya berbeda dengan si air yang sudah matang, tentunya sangat dikhawatirkan si alganya akan mati. Nah nanti kalau sudah 6 hari tiba-tiba sudah besoknya sudah mau kita kasih starter, ternyata kena hujan, nah mati. Nah akhirnya kita akan stres sendiri. Akhirnya yang teman-teman bisa lihat di media sosial pada mengeluh, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi hindarkan dari air hujan, tapi kenakan sinar matahari yang cukup. Gimana caranya? Ya bisa pakai mungkin atap fiber atau plastik ultraviolet ya, yang biasa dipakai untuk pertanian. Nah seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi yang sering saya
kasih tahu sama teman-teman yang mungkin baru memulai sistem ini ya, kembali lagi bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, tapi sharing pengalaman apa yang sudah pernah saya lalui. Jadi sebenarnya sistem air hijau ini sangat friendly ya, sangat friendly untuk pemula. Kenapa? Karena pemupukannya sudah terukur, semua sudah terukur ya, semua sudah terukur, tidak ada takaran-takaran yang istilahnya membingungkan. Terutama teman-teman bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya, juga cek playlist yang green water di channel saya, itu sudah semuanya saya kasih untuk teman-teman, dari mulai awal pemupukan sampai perawatan sampai panen pun sudah ada. Nah, ini juga saya kasih lagi sama teman-teman supaya teman-teman ada sedikit gambaran. Nah, jadi sebenarnya pupuk itu menurut saya pribadi yang terakhir. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan pupuk, istilahnya pupuknya yang bagus seperti apa, yang bagus seperti apa. Sebenarnya di YouTube pun atau di Facebook atau di IG sudah banyak yang share. Nah, sebenarnya pupuknya ya seperti itu aja. Kenapa beliau bisa banyak? Nah, teman-teman gagal terus. Yang pertama, beliau sudah melakukannya beratus-ratus, mungkin beribu-ribu kali, mungkin bertahun-tahun seperti itu. Jadi ketika yang ditampilkan banyak, ya wajar teman-teman. Ketika teman-teman baru 1-2 kali gagal, nah saya kira kita harus lebih banyak belajar lagi. Saya dulu juga seperti itu ya, awal-awalnya gagal, dan saya kira beliau punya resep rahasia dalam tanda kutip untuk kutu airnya. Ternyata tidak juga, karena resepnya ya sama aja, cuman perawatannya yang beda dari yang kita lakukan ya teman-teman. Jadi kembali lagi, pupuk itu terakhir sebenarnya. Kalaupun pupuknya diubah-ubah sebenarnya tidak masalah, asal masih dalam track yang sesuai gitu teman-teman. Jadi yang penting adalah perawatan dan kembali lagi kesabaran ya teman-teman. Jadi perawatan kutu airnya sebenarnya mudah. Ketika airnya sudah matang, kutu air dipastikan banyak. Tapi yang sulit adalah mematangkan si air hijaunya. Oke teman-teman, kira-kira gambarnya seperti itu aja. Nanti kita akan lanjut di video-video berikutnya, karena pembahasannya sangat menarik, dan kalau kita lanjutkan bisa panjang sekali. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ketik di kolom komentar, atau teman-teman bisa cek di bagian akhir tentang kita di YouTube saya ya. Itu ada WhatsApp, ada IG, sama ada Facebook saya. Nah teman-teman bisa cek atau tanya-tanya melalui link yang tersedia. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya, jangan menyerah untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.